Ya, misalnya Anda kembali di Lunch Talk, ada sejumlah pasal yang dianggap kontroversial dan dinilai dapat membelenggu musisi Indonesia untuk berkarya. Berikut kita simak bersama, ini merupakan pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Pasal 5, di mana dalam pasal ini tercantum bahwa musisi dilarang mendorong halayak untuk melakukan kekerasan serta melawan hukum, membuat konten pornografi, provokasi, kemudian juga pertentangan antar kelompok, menodai agama, membawa pengaruh negatif budaya asing, dan merendahkan harkat martabat manusia. Pasal ini dianggap pasal karet karena tidak ada standar baku untuk menentukan hal-hal itu. Ya, di pasal 18, pertunjukan musik melibatkan promotor musik dan atau penyelenggara acara musik yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan musik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di pasal 19, di mana promotor musik atau penyelenggara yang menampilkan pelaku musik dari luar negeri wajib mengikut sertakan pelaku musik di Indonesia sebagai pendamping. Dan di pasal 32, di mana mencantumkan untuk diakui sebagai profesi, pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau otodidak harus ikuti uji kompetensi. Ini yang tadi kita bahas ya, yang kalau kita lihat yang pasal 32 tadi ya terkait dengan sertifikasi, dan 19 tadi belum tentu juga ada pemain musik dari luar mau bergabung dengan kita bergabung atau mengajak dengan band-band tapi lokal itu menarik itu. Itu nanti kita bahas. Oke, ini kita masih ada dua pasal selanjutnya, itu pasal 42 yaitu pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran atau tempat hiburan wajib memainkan musik tradisional di tempat usahanya. Kemudian pasal 50 mengatur hukuman penjara dan denda bagi yang melanggar pasal 5 tadi ya, yang dianggap pasal karet tadi ya. Ini menjadi menarik, Mas, mengingat bahwa kita melihat di pasal 5 ini, saya aja melihatnya serem gitu ya. Itu potensi membelenggunya benar-benar ada, karena di situ melakukan kekerasan, melawan hukum, kemudian juga konten pornografi. Saya agak bingung sih musik pornografi itu seperti apa. Kemudian memprovokasi pertentangan antar kelompok itu oke lah. Menodai agama, kemudian melawan membawa pengaruh negatif budaya asing dan merendahkan harkat martabat manusia. Ya, sebetulnya pasal 5 ini kan di undang-undang lainnya ada. Misalnya tentang contohnya tentang porno aksi, pornografi itu kan ada di undang-undang lain. Tidak harus dimasukkan di situ juga nggak apa-apa. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan SARA, isu SARA, itu SARA di undang-undang lain juga ada. Iya, betul. Bahkan orang berkarya itu memang kalau orang mau manggung, mau perform, mau bikin karya musik, hendaknya tidak berkaitan dengan unsur SARA, suku, agama, ras, dan antar agama, antar golongan ya. Nah, isu SARA ini kan dari dulu sudah ada sebetulnya undang-undangnya. Tapi ini dimasukkan ke sini. Saya pikir yang namanya baru draft ini kan yang paling penting adalah semua yang kira-kira punya potensi untuk dikomentari orang, itu dimasukkan dulu. Itu yang paling menarik. Tadi pagi saya waktu komunikasi sama Mas Anang mohon maaf, saya nanti akan sebagian saya akan mengungkapkan dan mohon izin kalau bisa setelah pertemuan tanggal 4 besok ini, jadi besok ini ada pertemuan di Citos, ini yang menggerakkan adalah acaranya Mas Bung Glenn Fredly, itu acara musik bagus di sana, itu banyak musisi yang akan ada di sana. Saya kira mereka antara lain bicara tentang isu RUU permusikan ini. Kemudian saya mengusulkan pada Anang, bikin aja pada tanggal 9 Maret nanti dengar pendapat di DPR. Betul. Karena hari itu adalah hari musik nasional. Isu ini menjadi diangkat menarik. Kita punya waktu dalam 1 bulan ini, mari kita bicara sebanyak mungkin. Dan undang-undang RUU permusikan ini kan sekarang lagi ramai sekali. Ya. Semua media mengekspos ini menarik sebetulnya. Nggak pernah ada kayak gini, Mas. Mas sendiri melihat itu di bawah artinya di para musisi yang ada di Indonesia itu artinya sama-sama menolak pasal 5 kan, Mas? Karena saya kira nampaknya tidak pernah ada yang setuju bahwa ini kebanyakan pasal 5 itu yang paling banyak dibahas. Paling kontroversi, yang banyak kontranya ya. Karena kalau kita lihat pun di Undang-Undang ITE itu hingga saat ini sudah disahkan, masih dikritisi bahwa ini pasalnya tidak ada aturan yang jelas. Bagaimana kemudian itu dimasukkan ke musik? Apalagi tadi juga Anda mengatakan sebenarnya itu sudah tertuang di pasal-pasal lain, jadi ini nampaknya ada tumpah tindih juga jadinya. Terus terang
draft undang-undang ini, RUU ini sebenarnya dibuat oleh beberapa orang. Satu diantara ada Profesor Agus tadi ada di situ. Prof. Agus ini salah satu pimpinan di PAPRI juga, Persatuan Artis Penyanyi dan Pemusik Republik Indonesia. Profesor Agus inilah yang menyusun draft ini bersama rekan-rekan lain, ada masukan lain. Kemudian tidak pernah ada RUU yang di-share di media sosial kemudian seramai ini. Ini nggak pernah. Karena apa? Dugaan saya adalah karena ini adalah tugas terakhir dari DPR yang selama ini tidak bekerja maksimal untuk membuat undang-undang. Makanya penutupnya itu adalah gongnya kayak gini, dibikin rame dulu, baru mereka mendapat masukan, baru ada pertemuan lagi di sidang dengar pendapat di DPR. Dan itulah pada saat itulah kami di antara seniman musik itu pengen meminta agar mereka yang protes maupun mereka yang ingin memberikan masukan, masuk dong ke pasal-pasal khusus itu, datang juga di DPR, jangan nggak datang, nggak bertanggung jawab nanti. Tapi Anda juga masuk, Mas Ben, Anda juga masuk dalam setiap pertemuan dengan DPR dalam hal ini. Apa sebenarnya yang membuat RUU ini begitu, ya kita tahu di 2017 ini sudah mulai dirancang, tapi ini nampaknya mengapa masih belum bisa, atau ini ada, kita tahu ini tahun terakhir ya, sebelum terjadinya pergantian seperti itu. Yang membuat ini ramai adalah musisi ini memang tidak pernah punya payung hukum, dan ini lebih ramai lagi tatkala rekan kita Ahmad Dhani masuk tahanan kemarin ini di penjara, meskipun undang-undang ITE, tapi kan ini musisi juga yang merasa gue merasa nggak bersalah, tapi kan buktinya adalah dia ada pasal-pasal yang dilanggar oleh Ahmad Dhani, meskipun itu undang-undang ITE, tapi musisi ini kan mereka pembuat karya-karya tiba-tiba begitu mudahnya kira-kira masuk ke jebloskan ini. Nah, kalau pasal 5 tadi ada unsur gitu, jangan-jangan gue gampang juga masuk ke sana. Gitu. Apalagi yang bunyinya tadi adalah masalah kebudayaan asing segala macam itu. Itu kan ada. Itu kan sebetulnya nggak fokus sama sekali. Kebudayaan asing seperti apa? Yang namanya kita pakai jas aja bukan Indonesia. Kita itu budaya asing. Pakai belangkon mestinya kita. Nah, hal macam inilah yang sebetulnya harus dibahas secara bersama. Jadi intinya adalah hari ini mari kita syukuri bahwa RUU ini dikomentari begitu banyak orang. Baru sekarang media massa itu begitu ramainya membahas ini. Saya berita satunya adalah media yang ke-12 yang kontak ke saya. Kita tarik ke dan itu yang sebetulnya itu yang diperlukan. Kita tarik ke belakang mungkin ya, Eliza, terkait dengan awal rancangannya itu apa sih sebenarnya esensi yang disuarakan para musisi agar kemudian kita bikin undang-undang permusikan nih. Apa kemudian yang sebenarnya ingin diatur di dalamnya? Pertama adalah masalah pembajakan yang karya cipta yang tidak pernah tuntas, padahal kita memiliki undang-undang hak cipta. Yang kedua adalah bagaimana pelaku musik di Indonesia itu seringkali hanya menjadi penonton pada saat artis asing perform di sini. Padahal pada tahun 75 Deep Purple waktu bermain di Stadion Utama sudah didampingi oleh band yang namanya God Bless. Itu tahun 75 itu. Dan waktu itu kebetulan yang mengawal grup ini, God Bless itu adalah saya waktu itu yang meminta agar dia bisa mendampingi Deep Purple. Saya termasuk orang yang selalu mengatakan artis Indonesia jangan dianggap sebagai opening act atau band pembuka atau artis pembuka. Mereka ini sama satu negara yang sebetulnya negara itu adalah ditaklukkan Indonesia dalam karya musik. Kayak Malaysia tuh ketawa kalau ngeliat orang Indonesia ribut sendiri antar musisi. Itu yang sebetulnya yang kita inginkan agar RUU itu bisa dibenahi secara bersama. Baik. Jangan dihentikan. Jangan dihentikan. Nah, ini kalau kita bilang jangan dihentikan, kali ini kita sudah tersambung dengan Linda Purnomo dari Komisi 10 ya, DPR RI. Ini kita bisa menanyakan langsung sebenarnya sejauh ini bagaimana terkait dengan pembahasan RUU pemusikan kita ini, Bu Linda. Selamat siang, Bu Linda. Selamat siang.
Iya. Selamat siang Pak Bensleo, teman saya, sahabat saya. Mbak Linda, apa kabar? Baik, Mas Ben. Nah ini karena sering ketemu nih kayaknya ngobrol terkait dengan rancangan undang-undang pemusikan ini ya. Nah dari DPR atau dari Komisi 10 sendiri melihat rancangan undang-undang permusikan ini nih sudah seperti apa sih? Apa memang progresnya tuh seperti apa sebenarnya? Jadi begini Mbak, dalam pembuat RUU itu ada banyak tahapan. Pertama tentu saja kita melakukan riset ya. Riset itu adalah mendengarkan nanti masukan-masukan dari banyak pihak. Kan kita belum mulai Mbak mendetailkannya. Jadi ketika nanti rancangan itu sudah dibuat, kemudian untuk masuk ke pembahasan RUU itu, kita pasti akan mengundang mereka atau komponen-komponen masyarakat yang berkaitan dengan dunia permusikan. Jadi tidak ada pembahasan RUU itu dilakukan oleh Komisi 10 sendiri atau Badan Legislatif sendiri. Jadi keinginannya sewaktu itu bahwa ada proteksi lah untuk pemusik-pemusik di Indonesia, yang pertama. Yang kedua, kita ingin menghargai bagi pemusik-pemusik yang memang sudah lama dan mereka juga memberikan mengharumkan bangsa itu. Kan banyak cerita yang kemudian dia meninggal dunia, kemudian tidak mempunyai royalti terhadap lagu-lagu yang sudah dibuatnya, kemudian meninggalnya juga dalam keadaan sakit yang tidak ada membantu. Nah, kita seperti dengan RUU kebudayaan yang kemarin, kita menginginkan bahwa ada proteksi bagi pemusik-pemusik di Indonesia. Nah, ini awal cerita kenapa musik itu kita inginkan ada undang-undangnya. Nah, ini baru tahap yang pertama. Ini adalah kemarin memasukkan RUU ini di prolegnas. Prolegnasnya ada badan legislasi yang nanti akan mengetok palu kapan pembahasan undang-undang ini akan dimulai. Artinya Bu Linda bahwa perubahan-perubahan yang signifikan juga masih sangat dimungkinkan kan ya di dalam RUU ini? Sangat dimungkinkan. Jadi tahap undang-undang itu ya ada, nanti kita dengar pendapat. Dengar pendapat itu boleh masyarakat siapapun nanti memberikan pendapatnya terhadap daftar isian permasalahan yang akan kita masukkan di dalam pasal-pasal. Kemudian setelah ada dengar pendapat, memasukkan, kita lempar lagi ke masyarakat, kemudian ada panja, panitia kerja. Setelah panja, panitia kerja ada timus, ada timsin, kemudian nanti masuk lagi di badan legislatif, kemudian nanti baru diketok palu di paripurna. Biasanya tahapnya sampai setahun bisa, tergantung ataukah mau 2 tahun. Nah itu dia, setahun atau 2 tahun berarti masih panjang, panjang lagi dong Mas Ben seperti ini ya. Oke, Bu Linda tahan dulu perbincangan ini, kita akan lanjutkan bersama dengan Mas Ben usai jeda. Kami akan kembali pemirsa dalam Lush Talk.